Loop atau kaca pembesar terdiri dari satu lensa positif atau lensa cembung. Benda selalu diletakkan antara titik 0 sampai fokus, atau dengan kata lain bahwa benda S lebih besar dari 0 tetapi lebih kecil daripada fokus. Kita buat di sini ada benda, kemudian kita lukis bayangannya. Sinar datang secara sumbu utama akan dibiaskan melalui fokus. Sinar datang melalui pusat kelengkungan. Ini tidak dibelokkan. Ini lurus saja. Di belakang ini tidak terjadi perpotongan. Jika tidak terjadi perpotongan sinar, maka kita panjangkan sinar biasnya ke belakang. Berarti yang ini, di sini terjadi perpotongan sehingga terbentuk bayangan tegak atau maya di depan lensa. Kemudian kita lihat perbesaran. Nanti kalau dikatakan tanpa berakomodasi atau berakomodasi minimum, maka M sama dengan jarak baca normal SN per F. Kemudian kalau dikatakan berakomodasi, maka M sama dengan SN per F ditambah 1. Tapi jika dia berakomodasi pada jarak X, maka M sama dengan SN per F ditambah SN per X. Di mana SN ini jarak baca normal sama dengan 25 cm, kecuali diberitahukan lain dalam soal. Dan perlu diingat, karena loop ini terbuat dari lensa, maka semua rumus lensa berlaku pada loop. Oke, kita lihat untuk soal nomor 1. Seseorang dengan titik dekat 30 cm menggunakan kaca pembesar berkekuatan 20 dioptri. Perbesaran yang diperoleh jika bayangan berada di tak terhingga adalah, kita lihat di sini pembahasan. SN sama dengan 30 cm, jarak baca normalnya, kemudian kuat lensa 20 dioptri. S aksen di tak hingga, maka otomatis kita tahu karena bayangan di tak hingga, maka ini adalah akomodasi minimum atau tidak berakomodasi. Jadi yang pertama kita cari dulu fokus, di mana fokus sama dengan 100 per kuat lensa P. Itu sama dengan 100 per 20 atau 5 cm. Fokus sudah kita peroleh, maka perbesaran SN per F sama dengan 30 per 5. Berarti sama dengan 6 kali. Jawabnya adalah yang D, cukup mudah. Kemudian kita lihat soal nomor 2. Seseorang yang punya titik dekat 25 cm ingin melihat sebuah benda dengan loop. Apabila orang tersebut saat berakomodasi maksimum menginginkan terjadinya perbesaran sebesar 5 kali. Jarak fokus loop yang harus digunakan adalah dalam cm. Pembahasan kita lihat. SN-nya 25 cm, perbesaran 5 kali. F sama dengan berapa? Di sini dikatakan berakomodasi maksimum. M sama dengan SN per F ditambah dengan 1. Berarti kita masukkan M-nya 5 sama dengan SN-nya 25 per F ditambah 1. 5 dikurang 1 sama dengan 4 sama dengan 25 per F. Jadi F sama dengan 25 per 4 sama dengan 6,25 cm. Jawabnya adalah yang A. Selanjutnya kita lihat soal nomor 3. Seorang petugas pemilu mengamati keaslian kartu suara dengan menggunakan loop berkekuatan 10 dioptri. Apabila orang itu memiliki titik dekat mata 30 cm dan ingin memperoleh perbesaran anguler maksimum, maka kartu suara ditempatkan di depan loop pada jarak. Pembahasan. Yang pertama yang diketahui adalah kuat lensa sama dengan 10 dioptri. Kemudian SN sama dengan S aksen sama dengan min 30 cm. Min ini artinya bayangan ada di depan lensa. Jadi dia sifat bayangannya adalah maya. Kemudian yang ditanya adalah S sama dengan berapa. Yang pertama kita cari dulu fokus, di mana fokus itu sama dengan 100 per kuat lensa. Berarti ini 1 per kuat lensa boleh, tetapi nanti satuannya dalam meter. Supaya langsung dalam cm, makanya kita buat dalam 100 per P. Jadi 100 per 10 sama dengan 10 cm.
F-nya sudah kita peroleh, berarti 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. Kita masukkan F-nya adalah 10, jadi 1 per 10 sama dengan 1 per S ditambah S aksen tadi min 30. Ini kita pindahkan ke sebelah kiri jadi tambah. Berarti 1 per 10 ditambah 1 per 30 sama dengan 1 per S. Kita samakan penyebutnya menjadi 3 per 30 ditambah 1 per 30 sama dengan 4 per 30, itu 1 per S. S nya kita naikkan ke atas, 30 naikkan ke atas, maka kita peroleh S 30 per 4. Karena ini kita balik, ini juga dibalik. Jawabnya 7,5 cm, berarti adalah C. Kemudian soal nomor 4, seorang siswa berpenglihatan normal, jarak baca minimumnya 25 cm, mengamati benda kecil melalui loop dengan berakomodasi maksimum. Jika benda itu 10 cm di depan loop, maka ini pilihannya. Kita lihat pembahasan yang pertama, S sama dengan 10 cm jarak benda, S aksen sama dengan Sn sama dengan min 25 cm karena bayangan di depan lensa. Oke, yang pertama kita lihat 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. Kemudian yang ini bisa kita buat persamaannya menjadi seperti ini. F sama dengan S dikali S aksen per S ditambah S aksen. Kita masukkan S nya 10, S aksennya min 25 per 10 ditambah min 25. Oke, kita teruskan. Berarti 10 dikali min 25 per min 15. Ini sama-sama kita bagi 5. Hasilnya ini sama dengan 5, yang ini adalah 3. Berarti F sama dengan 50 per 3 sama dengan 16 2 per 3. Berarti nomor 1 betul. Kemudian yang kedua, P sama dengan 100 per fokus. Fokusnya tadi adalah 50 per 3 sama dengan 100 per 50 per 3. Ini kita naikkan ke atas 300. Dibagi 50 sama dengan 6 dioptri. Berarti nomor 2 betul. Kemudian yang nomor 3, perbesaran sama dengan S aksen per S. Ini biasa dibuat tanda mutlak. Artinya perbesaran selalu bernilai positif. Berarti sama dengan, kita ambil yang positif aja, 25 per 10 sama dengan 2,5 kali. Berarti nomor 3 betul. Nomor 4, kita lihat perbesaran bayangan menjadi 2 kali dibandingkan dengan pengamatan tanpa berakomodasi. Jadi kita cari dulu perbesaran tanpa akomodasi. Sama dengan Sn per F sama dengan 25 per F nya 50 per 3. Berarti ini sama dengan 1,5 kali. Berarti kita bandingkan, karena yang diminta adalah dibandingkan. Berarti M per M aksen sama dengan 2,5 per 1,5. Hasilnya adalah 5 per 3. Berarti nomor 4 itu katanya 2 kali, padahal di sini 5 per 3 kali. Nomor 4 salah. Sekian dan terima kasih. Sampai bertemu kembali di video pembelajaran kita yang berikutnya.